あーやこれ好き。デジタルワールドがオーケー！己ディケイド！Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, oreworo kuroren. Akhirnya kita sampai di episode 64 dimana ini udah mulai, di luar nalar ya. Seremnya juga bener-bener bisa dibilang mimpi buruk lah ya. Perjuangan banget pokoknya buat bahas episode ini soalnya serem banget. Dan juga ini banyak yang bisa dibahas di sini teman-teman. Tapi seperti biasa kita akan bahas di akhir ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan upload saya berikutnya. Selamat menyaksikan Ixo Digital Gate Open. Episode diawali dengan kapal yang akan segera sampai di pelabuhan Tokyo tanpa intro hologram ghost yang biasanya itu ya. Terus mendadak ini kapal diselimuti kabut dan buat isinya jadi aneh gitu. Kayak kena genjutsu massal gitu kan. Terus ada bayangan besar di dekat kapalnya. Ini ngeliat beginian di tengah laut lagi. Saya paling takut sama yang beginian ya. Terus sampai di pelabuhan deh. Kabut dari kapal itu memasuki pesisir beserta orang-orang yang di kapal itu jalannya kayak kaku-kaku gitu kan. Tiba-tiba mereka nyerang pelabuhan itu. Nah, keesokan sorenya, ada Hiro dan dua temennya nih. Apa kabar lu berdua nih? Fukatsu sama Kotaro masih aman kan? Nggak kena azab kan? Dan Gamamon yang matanya disorot gini, lucu liatnya temen-temen ya. Mereka lagi mancing ternyata di deket laut ya. Di pesisir laut gitu ya. Gamamon heboh jadi gurunya nih berdua nih, gemes ya liatnya si Gamamon. Oh, aku jadi guru gitu. Guru mancing. Lucu. Wholesome banget. Sementara Ruri dan Kyoshiro mencari informasi di komunitas Anggoramon. Dari kemarin kayak nanya sama mereka, Cok ya. Minimal dapat informasi apa gitu. Jadi mereka yang baru sampai ini langsung ditanya kan soal kenapa mereka bisa kesini. Jadi katanya tuh mereka dengar suara misterius dan ini ada Gamdramon yang mendengar suara cepet lari, nggak tahu dari apaan kan. Terus Upamon lanjutin setelah itu di depan mereka terbuka sebuah lubang. Menurut Pandamon itu seperti celah ruang yang tersobek. Itulah Digital Gate. Kemudian ketika masuk dan tersadar mereka muncul di dunia ini. Mungkinkah itu yang dimaksud Kuzuhamon dan Lilithmon ya suaranya? Mungkin penjelasan lebih lanjutnya soal Digital Gate ini ada di episode berikutnya ya. Soal Digital Gate-nya. Bukan soal ininya, soal Digimonnya bisa kesini. Ini udah dijelasin soalnya. Hiro dan yang lain nunggu sampai malam tapi kapal jemputannya nggak datang-datang. Karena sinyal jaringan yang mendadak jelek ya. Juga Hiro jadi nggak bisa cepet-cepet ngirim pesan ke Kyoshiro. Jadi pesannya ke delay. Best tamer kita juga marah-marah ini. Kok nggak ada kabar gitu kan. Kita lihat di sini Labramon dan Floramon ada juga ya teman-teman. Ngebicarain soal kisah kabut yang lagi viral. Tengah malam mendadak kabut muncul dan manusia di dalamnya memiliki tatapan kosong. Kemudian di situs Urban Legend juga ada nih, berjudul Kabut Pemangsa Manusia dan macam-macam desas-desus beritanya. Waduh, ngeri. Kemudian Hiro dan yang lain dijemput tapi dengan kapal yang berbeda. Jelas ada yang aneh di sini. Orang-orangnya bertatapan kosong, suasananya juga dari tadi tuh hening, gak ada BGM-nya gitu kan. Kyoshiro masih belum dapat kabar dan dia marah-marah di kamarnya. Si ampas Espimo numpang sambil nanyain cemilan. Lu udah bawa cemilan dari kamar Hiro juga ya? Cemilan asem lagi. Akhirnya nggak pakai embel-embel Nise Hiro ya. Gitu kayak dari kemarin nggak pakai palsu-palsuan rese tau nggak sih? Dimarahin deh sama si Bestamer kayak jangan makan di kasur gitu kan. Oh iya, di sini HP Kyoshiro disorot terus. Ini kayak memperlihatkan jam yang mendekati tengah malam. Waduh, tanda-tanda nih mereka bakal beraksi di tengah malam ya. Terus Fukatsu dan Kotaro di luar tiba-tiba teriak dan buat Hiro kaget. Hiro berusaha mencari mereka dan mendadak dari belakang. Buset, kayak setan gitu cok jalannya. Cepet banget tiba-tiba tet sampai gitu aja.
Untung bisa lepas ya, ini adegannya kayak di film horor gitu ya. Dan Hiro mulai terkena efek kabut ini, lalu dia sama Gamamon pun kena migrain. Dengan cepat dia aktifin fieldnya sehingga dia dan Gamamon tidak terkena efeknya. Namun anehnya di sini, fieldnya tuh cuman membentuk lingkaran yang menutupi mereka dengan Hiro di pusatnya. Bukan membuat dimensi lain yang luas. Berarti emang field ini tuh sebenarnya terbatas sampai jarak tertentu ya. Terus mengisolasi Tamer dan Digimon dari manusia yang lainnya. Dan kabut ini malah membuatnya jadi seukuran bola ini. Kayak barrier gitu jadinya. Hiro berusaha lari dan dia parkur ke kapal lain sambil guling-guling. Buset, jadi Spider-Man loh. Kemarin di episode kucing juga Hiro parkur kan. Kayaknya dapat pengalaman dari situ ya. Beberapa lama kemudian kabutnya sampai ke tengah kota. Best-tamer kita dan Jellymon sama Espimon juga mengalami hal yang sama. Kena migrain juga mereka. Terus aktifin fieldnya. Dan ya kemungkinan karena fieldnya terhalang oleh turbulence dari kabutnya nih. Jadi fieldnya kecil begini. Kotaro dan Fukatsu mendadak muncul di depan mereka. Kemungkinan mereka bisa berpindah dengan cepat kemanapun yang ditutupi kabut ini. Kan kabutnya meluas dengan cepat ya. Sampai satu kota tuh kena gitu. Pelabuhan ke asrama juga harusnya jauh sih. Pintu pun bisa ditembus ya pas Kiyoshiro kabur ke atap, teman-teman. Mungkin ini bener kayak teleport gitu ya selama masih ada di dalam kabutnya. Untungnya langsung ditolong Ruri dan Air Dramon. Dan di atas langit mereka nggak akan kena suara berdoa dan juga kabutnya. Pesan dari Hiro ternyata numpuk di HP Ruri karena sinyalnya jelek. Di sini disebut soal kabut aneh dan juga akhirnya kabutnya menyempit. Kembali ke laut, kabutnya membawa orang-orang itu satu kota itu. Sementara di sini, di dekat pelabuhan itu, Hiro melihat orang-orang itu yang mendekati sumber panggilan yang berkata waktunya telah tiba. Di tepi pelabuhan, orang-orang ini berubah jadi manusia ikan. Buset, ini sampai menghijau dan berinsang ya. Aduh, ngeri banget. Itu lehernya jadi manjang gitu, kayak Luffy ya. Aduh, ngeri banget, cok. Mana hening banget lagi. Dan, ya, sosok besar itu pun muncul ya. Itu adalah Dagomon, Digimon beratribut virus ya. Digimon hewan laut beratribut virus. Ultimate dia. Kita bisa lihat Hiro dan yang lain ketakutan di sini. Di kejauhan, Ruri melihat Hiro yang bertarung melawan Dagomon dan para manusia ikan yang berusaha menangkapnya. Dengan Dragonia, ia menyerang Dagomon, namun justru dia seperti masuk ke bayangannya dan dikembalikan secara paksa. Terus kena tombak Forbidden Trident-nya. Kegores juga deh. Untung si Ampas langsung berubah jadi Hover Espimon dan nolong Hiro ya. Ruri jelasin kalau Dagomon itu menjadikan manusia pengikutnya. Jadi manusia-manusia ikan itu adalah pengikutnya dia. Yaitu Digimon berbahaya yang terus menciptakan pengikut baru. Lamortmon dan Tetismon berusaha menyerang, namun serangan Tetismon malah diserap dan justru terkena Lamortmon. Kemudian mereka terkena tombak itu dan tergores. Setelah itu Dagomon membuat langit cerah. Tapi ternyata mereka bertiga terkena Genjutsu Dagomon. Kemudian kemungkinan setelah terkena tombaknya mereka jadi kena Genjutsu ini dan berhalusinasi. Hover Espimon keinget sesuatu untuk membuka mata Kenowisemon. Dia langsung terbang dan memberikan cemilan asam yang tadi dia makan ke mulutnya, membuat Kenowisemon lepas dari Genjutsunya. Lalu dengan Granova Full Power, dia buat yang sebesar matahari mini dan meledakkannya, dan menghempaskan kabutnya. Sejak kabutnya hilang, efek Genjutsunya pun lepas dan Dagomon juga hilang. Ternyata tubuh aslinya masih di bawah laut. Woi, tetap aja gede walaupun gak segede tadi, cok. Saya takut, cok. Mendadak, dia menghitam dan mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Kayak shockwave gitu ya, pancarannya. Di saat bersamaan juga benda hitam di tubuh Kenowisemon muncul dan hilang lagi. Seperti beresonansi dengan kekuatannya Dagomon saat ini. VB mereka tinung-tinung gitu, kayak Ultraman. Lamortmon dan Tetismon balik lagi. Akhirnya best tamer kita kena juga nih time limitnya. Sekarang tergantung Hiro dan Kenowisemon. Mereka sempat menembus batas dan Kyukyou Kushinka jadi Siriusmon tanpa lagu Makuake. Dan BGM-nya ini pas banget ya, menandakan krisis dan juga musiknya megah, saya suka. Ayo langsung habisin dia dengan Breakquasar. Jatuh juga Dagomon ya. Siriusmon juga merasakan sesuatu yang memperkuat Dagomon. Dan Dagomon terjatuh dengan posisi berdoa di sini. Unik ya. Ini Dagomon Ultimate loh, bukan Mega, tapi dia bisa nahan serangannya Siriusmon. Berarti ini ada yang ngebuff dia ini. Mendadak dia berubah menjadi tentakel besar dan menjalar ke arah pesisir pelabuhan. Woi, udah napa? Saya takut, cok. Tapi dia kemudian membeku karena semacam jebakan.
Ada mercusuar membentuk 3 sudut yang membuat medan pengurung. Digital Gate pun terbuka di sana dan menarik Dagomon kembali. Ini kayak referensi segitiga Bermuda ya. Siapapun yang kesana bakal hilang ketelan di tengahnya. Ternyata yang nyiapin ini adalah si Blacktailmon Uver dibantu Kecilamon dan Hangyomon. Waduh, muncul lagi si lucu ini. Dia membantu banget pokoknya di sini. Diminta Blacktailmon buat nganter, terus pasukan Hangyomon membawa manusia dari laut ke tempat aman. Terus Blacktailmon ngasih sesuatu buat ditandatanganin sama Hiro. Nggak tahu itu kontrak apaan ya, yang jelas udah tanda tangan aja, oke. Pergi deh. Dan mendadak Digital Gate terbuka. Memunculkan si Pak E. Bareng Terriermon asisten ya. Lucu deh, gini gemes lihat Terriermonnya. Gamamon langsung meluk si Hokuto kan, kayak anak yang udah lama nggak ketemu bapaknya. Ini lucu banget sih. Aduh, gemes, dan saya jadi keinget masa kecil saya di sini. Relate banget sama Gamamon soalnya ya. Si Ampas pun protes soal Hiro mirip Hokuto. Apanya? Bohong aja. Udahlah cok, nggak penting. Akhirnya si Pak E pulang ya. Anggoramon pun keluarin haikunya, tapi mendadak layar menghitam. Jaringan internet mati dan satu kota bahkan satu dunia mati lampu. Aduh, ini gimana ini PLN ya, PLN. Aduh, si Pak E mendadak tegas gitu mukanya. Berarti emang ada sesuatu di sini nih. Semua Digimon pun gelisah ya. Ini bahkan Digimon yang nggak dimunculin, udah lama nggak dimunculin lagi. Mereka gemeteran dan Jellimon sama Anggoramon pun nangis. Hingga Mumimon menjelaskan keadaannya. Dunia digital telah lenyap. Oh god, ini merinding banget sih. Kemudian cerita selesai di sini, tapi cukup meyakinkan kalau ada sesuatu yang bergerak. Dan akan dijelasin di episode 65. Senyawa hitam GRB yang saya bahas kemarin udah mulai bergerak, teman-teman. Hai, review no Jikan des. Bener-bener bikin depresi keadaannya, cok. Beda dari seri sebelumnya. Segamblang ini diperlihatkan krisis yang levelnya jauh lebih besar, cok. Dimulai dari Dagomon ya. Ini kejadiannya persis banget kayak di Adventure Zero 2. Dagomon muncul dari laut, suasana mencekam di langit malam sampai berkabut gitu. Dan ada suara-suara kayak doa gitu lagi. Di Zero 2 kan pengikutnya juga mengajak Hikari untuk menjadi pengantinnya Dagomon kalau nggak salah. Aduh, ngeri banget bayanginnya, Pak. Atau pengantinnya mereka nih, supaya mereka bisa memberontak melawan Dagomon dengan keturunan mereka. Aduh, parah men. Ini kayaknya mau melahirkan Kecila atau apa gitu. Nanti kita bahas soal ini kalau saya ingat ya. Banyak yang mau saya bahas sebenarnya, termasuk Millenniumon kemarin. Lagian Laut Hitam di Zero 2 juga nggak gitu dijelasin sama penakasan. Jadi untuk saat ini kita cuma bisa menganalisa dan spekulasi aja. Gaduh yang muncul di bagian sadarnya Ken Wiseman itu juga referensi dari board game yang mengangkat referensi Tulhu. Kira-kira ini sih yang nanti dikasih keterangannya seperti ini gitu. Adegan yang dimunculkan di sini tuh benar-benar ngeri. Kabut yang nyebar dan menelan semua manusia. Gelut di tengah laut dan lawannya begini. Langit gelap lagi. Mirip kayak bos musuh Ultraman 3 sama Trigger ya. Yang referensi Tulhu juga. Bagus banget, mencekamnya ada, dan ini yang dulu bikin saya trauma juga sama monster di laut. Dan hal serupa di laut dalam ya. Aduh, parah men. Saya beneran trauma ini. Walaupun Dagomon kalah, tapi sosoknya di kabut itu loh. Di Zero tuh dari jauh aja ngeri. Ini Dagomon jelas banget di depan mata, cok. Kesamaan keduanya adalah dia mengumpulkan pengikut, dan adanya Air Dramon di sini juga jadi penanda reference dari episode tersebut. Di mana Air Dramon disebut sebagai pelayan dewa laut hitam, sementara Air Dramon di Ghost Game adalah sesuai profil. Dekat dengan sosok dewa dunia digital. Oke, sejauh ini nyambung ya. Pengikutnya juga jelmaan penduduk setempat. Di sini manusia, di Zero 2 Hangyomon. Terus Hangyomon di sini muncul lagi, tapi sebagai pengikutnya Kecilamon. Yang kemarin namanya diambil dari anak Tulhu. Kemarin sempat ngira ini nggak bakal ada relasinya kan di episode 60. Malah dimunculin bersamaan di sini, cok. Kebetulan, kayaknya enggak deh. Ditambah Digital Gate dan barrier segitiga Bermuda di sini. Aduh, totalitas banget ya makin kesini. Ini referensi laut-lautnya tuh, mistis-mistis di lautnya tuh, aduh, ada banget ya. Last, sesuatu yang terjadi di akhir. Dunia digital lenyap dan para Digimon seperti nggak merasakan lagi jika mereka terkoneksi dengan dunia digital. Jadi terlihat di sini ikatan Digimon dengan dunia digital itu sangat kuat ya, walaupun ada di dunia manusia yang udah jauh sekalipun ya. Di saat bersamaan network juga mati. Ini antara dunia hancur atau senyawa hitam yang mengubah Dagomon tadi, yaitu GRB, telah menelan dunia digital dan juga network. Kalau benar, maka selanjutnya ya dunia manusia, gak heran lagi. Tinggal nunggu giliran aja.
Ini benar-benar masalah serius, lebih mengerikan dibanding seri sebelumnya kalau kayak gini sih. Dunia digital itu adalah dunia yang sangat luas dan kompleks loh. Tapi kemudian ditelan oleh senyawa itu dan menjadi kekosongan. Tapi kurang tahu sih kalau jadi kekosongan atau kegelapan abadi gitu. Intinya Digimon tuh merasakan bahwa dunia digital itu lenyap dan nggak lagi bisa dirasakan. Mendadak lagi, nggak ada peringatan apa-apa gitu. Bisa jadi ya emang jadi nothingness. Membuktikan inilah kengerian GRB atau Gulus Realm Burst. Sisanya ya identitas si beliau dan rahasia Hokuto sama Gamamon. Itu aja. Oke Pak E, dolanannya wis derung Pak E. Jelasin niki kepriwe tuh Pak E. Kalau dunia digital hancur ya tau lah yang harus disalahin. Canda-canda. Oke lah, udah cukup buat episode ini. Konflik terakhir ini bakal menjadi sesuatu yang menegangkan. Tapi bersama kalian saya yakin kita akan bisa melewatinya. Terutama Shizuka-chan ya, top kontributor saya. Thanks a bunch, makasih banyak loh atas info-infonya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Like dan komen juga silahkan banget. Hai, Rokuroren Otsukare. See you! この番組はブランドスポンサーの提供でお送りします。